Hai badminton fans, apa kabar semua? Kembali lagi bersama kami Badminton Rangers di Badminton TV. Hai semuanya. Ya, hari ini kita masih di segmen Badminton Update. Rangers Update. Hari ini kita di segmen Rangers Update, kita akan bahas soal perkembangan BWF World Tour 2020. Karena ini kan sepanjang tahun 2020 banyak banget yang berubah ya, Korudia. Dari awal, terakhir di All England, terus ada beberapa jadwal yang cancel atau berubah, terus pada perkembangannya ada yang akhirnya tidak jadi dilaksanakan. Nah, di sini kita akan bahas lagi nih kok, tahun 2020 apakah masih akan ada turnamen atau hanya berhenti di Thomas Uber aja? Oke, bentar dulu. Kalau harus diupdate kan 2020 tuh berhenti terakhir All England nih. All England. Bulan Maret. Bulan Maret, iya bulan Maret. Berarti dari bulan Maret kan ke sini, gimana? Dari bulan Maret ke sini udah batal banyak lah ya. Banyak. sekali. Batal, ada yang ganti bulan atau ada yang rencananya ganti tempat gitu ya, Koh ya? Gimana kok kabar terakhirnya nih, Koh? Bulan Agustus ini ada perkembangan apa lagi, Koh? Ya memang secara ini ya Pak, waktu itu kan awalnya waktu beberapa bulan lalu, waktu bulan Mei kan, jadi kan BWF pikirkan ya mungkin masa pandemi mungkin bisa berakhir lah ya. Ternyata kan tidak, malah lebih parah. Jadi memang untuk sementara ini, kalaupun jadi Thomas World Cup dan juga Denmark tuh bersedia untuk ini ada Denmark Open-nya. Nah, Prancis bagaimana? Nah, itu belum tahu. Prancis kemarin case-nya lagi naik. Jadi chance buat ada Prancis Open tuh agak susah. Nah, masalahnya setelah Denmark itu bagaimana di Asianya? Apa bulan Novembernya? Kalau dia lagi, Cina udah nggak mungkin, Cina Open udah nggak mungkin ada. Macau, tanda tanya. Hong Kong, tanda tanya. Malaysia kemarin dari kabar, kalau memang tidak ada poin, mereka lebih baik tidak mengadakan. Karena kalau kita baca dari dari berita-berita, itu kan biayanya kan cukup gede. Dan juga pasti rugi, apalagi buat Malaysianya, karena kan tidak boleh ada penjualan tiketnya sebanyak yang sebelumnya kan. Jadi chance untuk mereka adakan juga agak sedikit slim, intinya agak tipis lah. Nah, Indonesia gimana? Indonesia kita masih mau kan? Masih mau. Nah, bagaimana dengan kasusnya kita di sini? Nah, kita belum tahu. Tetapi untuk sementara ini, kita sudah kirim prospektus ke BWF. Bahwa Indonesia Open tetap jalan. Untuk sementara waktu. Tuh, Thailand, besok kan Thailand. Ya kan? Thailand juga mau katanya. India sudah tidak mungkin. Putra final sudah tidak mungkin. Jadi buat BWF pusing, kenapa? Karena juga dia kan ada kontrak juga ini kan, anak TV sama macam-macam. Jadi mungkin setahu saya mungkin juga mereka adakan meeting. Ya, saya nggak tahu kapan, tapi secepatnya apakah diadakan atau dibatalkan. Apanya kok? Semua turnamennya setelah Thomas World Cup ya, mungkin ya. Itu bagaimana kita belum tahu. Karena konsekuensinya juga ada kan dengan finansialnya. Nah, terus gimana implikasi finansialnya gimana? Sponsorship-nya bagaimana? Itu memang bukan hal yang gampang ya buat BWF langsung memutuskan ya. Itu memang tidak gampang. Perlu banyak ini ya, pemikiran juga ya. Dari council-nya bagaimana, setuju apa enggak. Itu banyak. Jadi bukan cuma BWF langsung mutusin, mereka harus bicara juga dengan council member. Ini gimana, setuju apa enggak nih? Karena apa implikasinya ke keuangannya BWF gitu loh. Apakah dengan dibatalnya sebagian, apakah ada hukuman penalti untuk sponsor atau broadcasting, kita juga kurang tahu kan. Nah, kita nggak tahu kan dealnya seperti apa kan. Gitu loh. Jadi memang tidak gampang kalau mereka memutuskan sesuatu. Nah, ini yang
lagi dibicarakan. Semoga secepatnya lebih bagus. Oke, jadi kalau dari omongan Ko Rudi itu yang udah kira-kira masih on cuma 2, Indonesia Open sama Thailand. Sama saya. ya? Denmark tadi gimana kok Denmark? Oh ya, Denmark. Denmark ya itu dia. 3 ya? Itu kan Jadi Denmark, Thailand, Indonesia. Kemungkinan besar iya. Karena yang lain saya lihat ininya dari berita-berita juga kayaknya chance itu agak susah. Korudi, Bagi tapi Hong Kong. Iya, Korudi kan bilang habis ini BWF akan meeting untuk memutuskan apakah kejuaraan ini mau ada apa enggak. Artinya World Tour-nya ini mau benar-benar ada atau dihapus sama sekali nggak ada. Artinya kalau keputusan BWF-nya bilang tidak ada, berarti semua yang kita bilang tadi, Denmark, Indonesia Open, Thailand otomatis batal. Gitu ya? Betul. Ya. Jadi masalahnya gini juga, ya contohnya juga, biarpun Indonesia Open oke, Thailand oke. Terus bagaimana ininya, travel policy-nya kita, negara kita? Seperti Thailand, apakah pemain kita diizinkan masuk nggak langsung? Ya. Atau harus karantina lagi? Negara lain mau masuk ke negara kita? Atau gimana? Ini ngomongin proses masuk negara juga diperhitungkan. Lalu keikutsertaan ya. Maksudnya kan bayangin aja kalau negara-negara bagusnya nggak ikut, Pak, lebay aja tuh kejuaraan, ya nggak sih? Maksudnya kualitas kejuaraannya gitu kan? Iya. Contohnya misalnya Indonesia Open, kalau orang-orang pada nggak berani ke negara kita akan tetap jalan atau enggak ya kok? Kira-kira? Ya selamanya kalau ada pemain asing ikut ya jalan ya. Tapi kan masalahnya kan ada poin pada nggak ada poinnya kan. Nah itu kan. Iya benar. Iya. Itu kan pasti pertimbangkan kan. Kalau sampai ya gara-gara ini kan ya kalau nggak ada poin gimana? Iya, cuma gitu maksudku kalau pemain negara unggulan yang nggak datang ya Wit ya, maksudnya gitu kan. Itu kan impact-nya gede banget buat Indonesia Open, ya nggak sih? Iya, betul. Maksudnya secara kualitas kejuaraan ya. Iya. Apalagi kemarin ada berita lagi kan yang kita tahu kan dari Xinhua kan, dibilangkan bahwa semua atlet-atlet Cina nggak boleh keluar negeri kan sampai akhir tahun kan. Itu gimana? Apakah mereka ada dispensasi khusus? Saya nggak tahu. Kecuali pemain tenis ya, yang pemain Cina yang base-nya di luar Cina. Itu mungkin bisa. Iya kan? Kalau nggak kayak pemain Australia, kita tahu kan petenis Australia rata-rata kan tidak mau pergi kan ke US Open kan semua kan, karena memang bagi yang tinggal di Melbourne di lockdown, gimana mau pergi kan? Kayak Hong Kong kemarin sudah oke, tiba-tiba kasus naik lagi. Jadi sekarang kita nggak bisa transit di Hong Kong, ya gimana mau kejuaraannya? Nah itu yang menjadi masih pertanyaan menarik tuh, China itu kan bukan salah satu mungkin negara yang paling banyak kejuaraannya kalau harus dilihat BWF World Tour, tapi dia itu sama sekali membatalkan lah semua kejuaraan kok. Padahal menurutku secara fasilitas dia paling mungkin, secara pendanaan sepertinya government-nya siap gitu ya. Tapi apa yang membuat mereka itu akhirnya batal kejuaraannya semua loh, dari China Master, China Open, berarti World Tour gitu ya kok. Itu kenapa tuh kok? Padahal udah party-party kok di Wuhan. Iya betul. Tapi kan masalahnya kan ini mungkin ya menurut yang dari pihak Cina ya pikir kan kalau memang tidak ada poin tidak apa-apa, ya kenapa mesti ini ya korbanin gitu loh ya. Kalau saya lihat sih kemungkinan besar mungkin kalau diizinkan mungkin mereka ikut Thomas World Cup kali ya, karena kan beda kan bawa nama negara besar kan, supremasi kan. Kalau yang open bisa aja mereka batalkan sendiri, bisa loh ya. Mereka nggak ikut. Maksudnya kenapa mereka nggak mau ngadain gitu kok, ngadain open di China-nya? Ya karena mungkin ada poinnya mungkin Mbak, jadi mungkin ya kok ya. Kan orang masuk gitu ya. Tadi bilang. Tapi memang sementara yang saya dapat kabar, ya mungkin mereka lagi mau nego ke negaranya. Oke lah, negaranya oke. Seperti kemarin ada party, tapi kan buat orangnya sendiri. Negara Cina kan belum berani terima dari luar. Karena sebelumnya kan sudah sering kan mereka terima yang dari luar, yang bahkan yang pulang dari mana USA atau Inggris kan, itu kan sebagian positif, malah naik lagi kasusnya. Nah itu yang ditakutkan dengan ini dari negara Cina mungkin ya. BWF juga belum memutuskan ya, ini bakal ada poin atau enggak, berarti itu ada dua masalah yang berbeda gitu ya kok ya? Iya.
Ya, tapi kalau lihat angle-nya, kalau di angle kejuaraan BWF World Tour sama Thomas Cup ya jelas beda sih. Thomas Beda. Uber jelas lah pialanya ini yang akan direbut. Jadi make every effort untuk bisa ngadain kejuaraan ini. Tetapi kalau kejuaraan perorangan, ya angle-nya tuh gini, pesertanya belum bisa. Ini kalau dijadiin poin untuk race to Olympic ataupun poin BWF. Jadi memang kalau nggak ada itu akan lebih bijaksana, ya nggak sih kok? Karena kompetisinya kan individual ya, maksudnya jadi nggak fair banget gitu. Misalnya China nggak ikut, Jepang nggak ikut, gitu kan ya, iya kan, maksudnya susah sih. Tapi ya, memang kalau misalnya memang tidak ada nih ya BWF World Tour di sisa tahun 2020, bagaimana nasib atlet kok? Contoh nih kan, kalau misalnya Thomas dan Uber Cup kan memang tidak ada prize money kan. Nah sejauh ini nih atlet nih sudah dari Maret tidak bertanding kok. Maksudnya BWF saya kira bukan cuma ya, makanya saya kira dalam hal itu semua kena ya, bukan cuma atlet ya, dari pelatih juga ya. Lagi juga ya bagaimana BWF juga pemasukan juga berkurang semua, memang semua kok. Nah kita tahu kan sponsor-sponsor juga ini kan sudah ya bukan rahasia lagi, sudah minta ini kan, minta dipangkas kan, dipotong kan, didiskon kan. Jadi maksudnya dia itu kayak atlet kan udah berapa bulan ini nggak ada pemasukan ya dari prize money, berarti kalau pemasukan mungkin dari duit kontrak sponsor mungkin ada, atau mungkin ada yang dipotong atau apa kita nggak tahu, tapi dibilang nggak ada pemasukan sama sekali sih mungkin nggak juga ya, mungkin dari prize money dari turnamen maksudnya nggak ada ya kayak gitu. Jadi, tapi dari sponsor juga susah ya. Bakal bayangin kalau sampai akhir tahun nggak ada prize money itu gimana ya kok gitu. Ya. Itu makanya kan lagi dipikirkan juga BWF-nya. Kalau ada kejuaraan bagaimana? Oke, mungkin dengan prize money aja, tapi mungkin juga nggak ada ranking point, kita belum tahu. Tapi yang seperti kita ngomong kembali lagi, berapa negara yang bisa siap, yang mau begitu, yang mau buang uang, tapi sudah tahu tidak ada keuntungannya gitu loh, umpamanya. Kalau kehilangannya lebih banyak, artinya penonton nggak ada, poinnya nggak ada, belum resiko berkumpul juga ada. Tapi kan berarti kan nggak badminton doang, semua juga terkena imbas kok. Betul. Tapi kan buat adanya kejuaraan, biarpun nggak ada ranking point, itu juga bagus kan buat pemain. Pemain juga mau dong. Biarpun ini loh, main itu penting gitu loh buat pemain tuh, biarpun kalah menang itu kan soal kedua, penting ada kejuaraan kan. Kali kok negara penyelenggaranya nggak mau karena resikonya besar itu, benar nggak sih? Buat mereka tuh apa yang gue dapet misalnya kalau gue nyelenggarain kejuaraan ini, gitu kan? Biasanya kan dapetnya macam-macam kok, ada prestis, ada penonton, ada sponsor, ibaratnya hilang gitu kan, jadi ya mungkin ya memang nggak gampang sih ya untuk tapi memang ya sponsor ya dalam bidang ini ya kayak Akumen ya, Spionex kemarin atau Lining ya, itu setahu saya itu mereka drop loh 80% lebih. Sekarang mungkin bisa naik dikit, itu pun nggak sampai setengah sekarang mulai. Karena kan pemain sudah boleh main bulu tangkis kan, sudah boleh kan, ya kan. Itu aja sih. Lining juga sama, mereka juga drop semua. Ya bagaimana? Kalau dibantu kita yang main, kira-kira menaikkan nggak itu? Apa sih? Tambah turun kok jadi 90%? So, kalau mau misalnya sponsor-sponsor aparel itu pasang di sini nih, di sini kita nih. Nih di layar ini masih kosong loh di atas masih ini. Kosong nih. So, gimana? Boleh loh. Boleh ya buat nanti. Siapa tahu menambah penjualan, siapa tahu. Kan nggak ada yang nggak mungkin. Tapi menarik sih, maksudnya kita bisa wawancara tuh para sponsor ya, untuk nanya pendapat mereka setelah COVID ini, brand mereka kayak gimana, what's going on dengan aparel khusus badminton lah ya, kok pasti. Pasti kena lah itu, imbasnya pasti jauh lah turunnya, ya kan? Betul. Tapi ini mungkin bisa disampaikan sarannya ke BWF ya, kalau misalnya BWF World Tour 2020 tidak ada gitu. Bagaimana kalau BWF mensponsori home turnamen masing-masing negara kok? Waduh. Itu sponsori. Iya, jadi sponsornya
berdasarkan negara, yang main senegara aja, tapi kan exposure-nya dapet gitu kan. Kata BWF, gue pikir-pikir dulu ya. Tapi bakal ada meeting lagi nggak dalam waktu dekat? Indonesia Open ngadain di Istora dengan segala branding itu, tapi pesertanya Indonesia doang gitu loh kok. Kayaknya nggak mungkin lah. Buat BWF. Iya kan, tapi kan disiarkan di seluruh dunia gitu. Belum tentu semua dunia mau lihat pemain ini kan, Indonesia atau gimana kan. Ya, tapi kan home turnamen kemarin luar negeri nggak bisa nonton kok. Nah, iya. Tapi nggak mungkin, kan menurut saya sih itu opsi yang berat ya. Kurang menguntungkan buat BWF ya. Iya, secara BWF kan juga nyari sponsor juga kan dia dari mana-mana. Mereka cari duit deh, kayaknya bukan buat sponsori ya. Iya. Kok Ya, dalam waktu dekat ini kok bakal ada meeting lagi nggak kok untuk memastikan nih kelanjutan World Tour Final badminton ini kira-kira dalam waktu dekat kapan kok? Kalau ada, kita pengen ikut kok maksudnya. 1-2 hari ini mungkin sudah ada keputusan. Mungkin minggu depan mungkin ada. 1-2 hari diputuskan sama council membernya seperti apa kita kurang tahu. Tapi saya harap minggu depan sudah ada keputusan lah dari BWF-nya. Seperti apa? Ada kelanjutannya. Kalau tidak kelanjutan seperti apa? Apakah mereka akan bikin yang khusus? Kita belum tahu seperti apa. Iya. Oke deh, kalau begitu. Oke, badminton fans mungkin udah dapat nih insight-insight baru ya soal kelanjutan BWF World Tour 2020 ini. Jadi kita sama-sama berdoa aja, semoga kedepannya suasana, kondisi semua lebih aman. Jadi yang mau lanjut turnamen bisa lanjut, tapi yang pasti kita harus sama-sama menjaga ini dulu ya kok, kesehatan dan keamanan bersama. Yang penting itu yang utama. Sekian dulu segmen Rangers Update kali ini. Jangan lupa untuk saksikan update-update berikutnya karena setelah ini bakal ada update yang nggak kalah menarik lagi. Ya bukan begitu teman-teman semua Rangers? Oke, Badminton Rangers pamit. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment video ini. Dan bye semuanya. Bye.